Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Kali ini kita akan nge-build lagi untuk subscriber ya. Ini adalah episode keempat dari subscriber build. Nah, build kali ini kita akan pakai casing dari Cooler Master NR200 dan kita buildnya bakalan simple-simple aja dan clean black kayak gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung kita perkenalan ke part list yang bakal kita pakai aja ya. Oke, pertama-tama untuk prosesor yang akan kita pakai kali ini adalah Ryzen 5 5600 seperti biasa, karena usernya pengen fokus hanya di gaming aja dan editingnya juga tipis-tipis, jadi prosesornya sebenarnya udah cukup banget. Dia udah punya 6 core dan 12 thread dan boost clocknya juga bisa sampai 4,4 GHz, tapi bakalan kita overclock karena kita pakai water cooling di build ini. Oke, untuk motherboard yang bakalan kita pilih di build kali ini adalah dari ASRock B550M ITX. Jadi ini udah termasuk dengan Wi-Fi dan Bluetooth-nya dan udah support PCIe Gen 4. Dan phase PRM-nya juga dia ada 8, jadi cukup stabil untuk di overclock. Dan untuk input-output portnya juga bisa dibilang udah cukup banyak ya. Ada USB 2-nya 2, USB 3-nya 2, dan USB 3,2-nya 1, dan ada yang Type-C juga. Untuk RAM yang akan kita pakai di build ini adalah dari Cube Gaming. Ini kapasitasnya dia udah ada di 16GB dan speednya ada di 3200 MHz, which is itu normal untuk di DDR4 dan untuk di Ryzen. Selain harganya yang relatif cukup murah juga, garansinya udah lifetime, dan emang permintaan dari usernya juga nggak ada RGB, jadi kita pilih RAM ini aja. Lalu untuk SSD yang bakalan kita pakai ini adalah dari Kingston NV2. Jadi ini udah PCIe Gen 4 juga dan speednya juga udah cukup lumayan di 3500 MB/s. Untuk CPU coolernya yang bakalan kita pakai adalah dari ID Cooling Frostflow X240 Lite. Untuk di harga sekitaran 700 ribuan ini sebenarnya udah worth it banget dan performanya juga udah nggak perlu diraguin lagi. Ini coolingnya nanti bakalan kita lihat di hasil overclockannya ya. Untuk GPU yang akan kita pilih ini adalah RX 6700 XT dan ini tipe Red Devil dari Power Color. Jadi si 6700 XT ini emang udah ditujukan untuk performa gaming di 1440 dan sesuai dengan keinginan buyer yang emang pengen main di QHD dan high refresh rate. Dan untuk temperaturnya juga udah gak perlu ditanyain karena ini udah memiliki triple fan dan heatsink yang luar biasa besar. Lalu berpindah ke power supply. Untuk power supply kita pakai dari Corsair SF600. Ini sudah memiliki sertifikasi 80 plus platinum, jadi ini di atasnya gold ya. Selain itu juga dia memiliki form factor di SFX bukan SFXL dan juga sudah full modular, jadi yang pasti build kalian bakalan lebih rapi kalau pakai power supply yang seperti ini. Nah, untuk case yang bakalan kita pilih kali ini adalah dari Cooler Master, ini adalah NR200. NR200 ini bisa dibilang salah satu case mini ITX yang friendly banget untuk orang-orang yang masih awam di dunia mini ITX. Karena memiliki internal yang luas, jadi nggak begitu susah untuk nge-cable routing dan untuk masang-masang partnya ya. Dan support GPU-nya juga ini bisa triple slot dan udah panjangnya sampai 33 cm. Oke, itulah part-part yang akan kita pilih dan harganya ada di layar kaca kalian sekarang. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita nge-build.
ini build-nya udah beres, lalu kita masuk ke BIOS buat setting. Sebenarnya ini udah setting dari awal ya. Jadi udah dinyalain XMP-nya jadi ini udah running di 3200. Resizable bar-nya udah nyala, 4G decoding-nya udah nyala. Lalu untuk AMD overclocking-nya kita pakai PBO ya. Jadi kita pakai PBO 2. Ini kita settingnya asalnya di auto, kita pindahin ke advance. PBO limitnya saya sengaja di motherboard, jadi biar nggak terlalu nge-push ke motherboardnya. Skalarnya di manual, kita dikasih kali 10, tapi misalkan kalian misalkan temperaturnya terlalu panas, setting aja di auto. Nah, untuk curve optimizer ini saya settingnya langsung, kan awalnya disable-nya saya pindahin ke low core, langsung negatif, ini buat nge-undervolt ya. Lalu di magnitude-nya ini saya setting di 30 di value yang paling maksimal untuk negatifnya. Nah, untuk CPU boost clock override-nya saya enable tapi di positif biar clock-nya nge-overclock ya. Jadi asalnya boost clock-nya cuma di 4,4, ini kita bisa nyampe ke 4,65 akhirnya. Oke, kita udah masuk ke sistem, tinggal kita tes aja langsung ya. Kita pakai Cinebench. Oke, ini udah running ya. Cinebench-nya udah running, kita pakai sekali run aja dulu buat ngeliat dulu hasilnya di berapa. Nah, ini misalkan kalau bisa dilihat di sini, ini core clock-nya dia diam di 4,65, tapi ini tertulisnya 4,64, 1,6. Oke, ini kita udah dapat skornya, ini ada di 11.269 poin. Tapi ini sebenarnya bisa naik turun ya. Jadi ada fluktuatif tergantung lagi bagus atau enggaknya gitu. Ya, kita temperaturnya ada di 69 derajat. Ini ruangan tanpa AC dan di Bandung ya. Jadi anggap aja ini ruangan temperaturnya kisaran antara di 26 sampai 28. Oke, bisa dilihat ya, usage-nya lumayan gede untuk di Last of Us. Si prosesornya juga kerjanya lumayan, karena mungkin ini baru loading games ya, jadi masih building shader. Oh ya, untuk settingnya kita pakai option graphics. Kita pakai ultra, semuanya ultra preset. Lalu untuk display, back. Oh ya, untuk displaynya kita pakai FSR 2 ya, di quality. Bisa dilihat CPU memorinya juga makanya sekitaran 10GB sampai 11GB ya, jadi udah ngepas banget sebenarnya sama RX 6700 karena punya VRAM-nya di 12GB. Dan cukup CPU intensif juga ya, dia di 70-80%, kadang 90%. Oke, sip lah begitu. Misalkan performanya kita dapat GPU usage-nya jadi agak lebih irit ya, walaupun sebenarnya TDP dia di 220 watt, tapi kita runningnya di sekitaran 180, dan si CPU-nya juga load-nya ya lumayan lah. Kalau misalkan 100% bisa dilihat antara 60 sampai 70 watt, yang itu which is gede banget. Tapi ini kan game berat ya, tapi kalau misalkan game yang agak-agak biasa aja mungkin nggak nyampe segininya juga gitu. Oke, kita lanjut dengan benchmark lainnya, atau kita lihat closingnya aja. Sip. So, jadi gimana menurut kalian setelah lihat hasil benchmark dan build-nya? Menurut saya ini udah worth banget ya untuk build mini ITX, performa gaming di 1440 yang udah bisa running stabil di 60 fps, bahkan bisa running juga di 4K asalkan pakai fitur seperti FSR untuk di AMD ini. So, jadi bagaimana? Like jika kalian suka dan dislike jika nggak suka. Akhirul kalam, nama saya Lambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.